Seorang pria berusia sekitar 75 tahun diperintah Tuhan mempersembahkan anak tunggal yang ia cintai sebagai korban. Anak yang ia tunggu bertahun-tahun. Anak yang merupakan janji Tuhan sendiri. Apa yang dilakukannya? Marah, lari, atau menolak? Pria itu tidak melakukan semuanya. Ia bangun pagi-pagi, membelah kayu, dan berjalan menuju gunung yang ditunjuk. Siapa pria yang dimaksud itu? Apa yang membuatnya mampu melakukan hal yang seolah tidak mungkin? Hari ini kita akan menelusuri jejak Abraham, bapa orang beriman. Tokoh Alkitab. Selamat datang di channel Tokoh Alkitab. Tema hari ini, Abraham, bapa yang berani melangkah. Pengantar. Abraham, bapa orang beriman, sahabat Tuhan, tokoh besar yang kisahnya memenuhi hampir seperempat kitab Kejadian. Namun, tahukah Anda bahwa Abraham sebenarnya bukan sosok yang sempurna? Ia pernah berbohong, ia pernah ragu, ia pernah mengambil jalan pintas. Justru disitulah letak keindahan kisahnya. Tuhan tidak memilih orang sempurna. Tuhan memilih orang biasa seperti kita. Lalu Tuhan menyempurnakan orang-orang yang ia pilih, dalam konteks ini Abraham, melalui proses. Bahkan proses itu sangat panjang, melalui situasi jatuh bangun. Video ini merupakan episode pertama perjalanan kita menelusuri Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu melalui para tokoh di dalamnya. Kita mulai dari seorang pria yang bernama Abram, yang nanti namanya diganti menjadi Abraham. Bagian 1, panggilan yang tidak masuk akal. Kisah Abraham dimulai di Kejadian bab 12. Saat itu ia bernama Abram, tinggal di Ur Kasdim. Hidupnya nyaman dan mapan. Setidaknya memiliki rumah, keluarga, dan kegiatan rutinitas tertentu sebagai orang pada umumnya. Sampai suatu ketika Tuhan berkata kepadanya. Coba dibuka kitab Kejadian bab 12 ayat 1 atau dengarkan melalui video ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri
yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan, Tuhan tidak mengatakan tempat yang dituju itu di mana tanpa peta, tanpa alamat, bahkan tanpa jaminan. Jika hari ini ada yang berkata, tinggalkan pekerjaanmu, kotamu, keluargamu, dan pergilah ke tempat yang tidak aku beritahu. Apa reaksi Anda, reaksi saya, reaksi kita? Dalam konteks seperti ini, Abram pergi. Abram membawa Sarah istrinya, Lot keponakannya, dan semua yang ia miliki. Mereka berjalan ratusan kilometer menuju tanah asing, hanya bermodal satu hal, yakni percaya. Inilah langkah iman pertama Abraham. Bagian 2, sisi gelap, kegagalan yang jarang diceritakan. Jangan bayangkan Abraham langsung menjadi orang penting, orang yang sangat sempurna. Kisahnya sama dengan orang pada umumnya. Ada sisi-sisi gelap tertentu. Saat di Mesir, ia takut orang membunuhnya karena Sarah, istrinya, sangat cantik. Oleh karena itu, Abraham berbohong dengan mengatakan bahwa Sarah adiknya. Apa akibatnya? Sarah diambil Fir'aun. Abraham nyaris kehilangan istrinya demi menyelamatkan nyawanya. Bertahun-tahun kemudian, ketika janji Tuhan tentang keturunan tidak kunjung terjadi, Abraham mengambil hamba istrinya dan mendapatkan Ismail sebagai keturunan. Itu jalan pintas kedua. Apa dampaknya? Konflik yang masih terasa, bahkan boleh dikatakan hingga hari ini. Konflik tentang Ishak dan Ismail. Pelajarannya apa? Orang beriman pun bisa gagal. Ketidaksabaran melahirkan masalah berkepanjangan. Tuhan tetap bekerja bahkan di tengah kegagalan kita. Di tengah kegagalan manusia. Dalam konteks ini di tengah kegagalan Abraham. Bagian 3, ujian besar di Gunung Moria. Mari kembali ke pertanyaan pembuka. Mengapa Abraham mampu mempersembahkan Ishak? Jawabannya terletak di Kitab Kejadian bab 22. Setelah puluhan tahun menunggu Ishak lahir, anak perjanjian disebutnya untuk Ishak. Bukti Tuhan menepati janji. Lalu Tuhan menguji Abraham. Dengarkan Kitab Kejadian bab 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan
persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Hal ini merupakan ujian terberat dalam dinamika sejarah iman. Secara logika tidak masuk akal, secara emosi menyakitkan. Namun begitu, Kejadian 22 ayat 3 mencatat sebagai berikut. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham tidak menunda, ia tidak berdebat, ia pergi. Di tengah perjalanan, Ishak bertanya. Silakan diperiksa kitab Kejadian bab 22 ayat 7 sampai 8. Di sini ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Ini bukan nekat, namun ini iman yang sudah ditempa puluhan tahun. Abraham percaya seperti yang nantinya di kemudian hari dicatat dalam Ibrani bab 11 bahwa Allah sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Di saat terakhir, ketika pisau sudah terangkat, Tuhan menahan tangannya. Kejadian bab 22 ayat 12 berbunyi sebagai berikut. Jangan kau ulangi mengulurkan tanganmu kepada anak itu, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu ayat 13-14 dituliskan, Abraham melihat domba jantan yang tanduknya terjerat dalam semak-semak. Ia mempersembahkannya ganti Ishak. Tempat itu dinamai Yahweh Yireh, Tuhan menyediakan. Di gunung inilah Abraham mengenal karakter Tuhan lebih dalam. Tuhan tidak pernah meminta lebih dari apa yang Dia sanggup sediakan. Penutup reflektif. Apa yang bisa kita pelajari dari jejak Abraham? Pertama, iman bukan berarti tidak pernah ragu. Abraham ragu, bahkan takut, dan mengalami kegagalan juga, tetapi ia terus melangkah. Kedua, jalan pintas hampir selalu melahirkan masalah. Kesabaran menanti waktu Tuhan jauh lebih baik.
Maksudnya kesabaran untuk menanti waktu Tuhan itu jauh lebih baik. Ketiga, Tuhan itu setia. Bahkan ketika kita gagal, janjinya tidak pernah batal. Bisa jadi hari ini Anda sedang di Urkasdim masing-masing. Merasa Tuhan memanggil kita melangkah, tetapi saya takut, Anda takut, itu mungkin saja terjadi. Atau kita masing-masing memiliki gunung Moria sendiri-sendiri. Di situ kita diuji melepaskan sesuatu yang sangat kita kasih. Marilah belajar dari Abraham, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia percaya pada Tuhan yang sempurna. Jika diberkati, tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini. Di episode berikutnya kita akan menelusuri jejak tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih telah menyaksikan. Berkat Tuhan bagi Anda semua.